Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, dosen pengajar mata kuliah kewirausahaan, Ibu Dr. Caroline Pakasi, Sarjana Pertanian Master Science, dan teman-teman yang berbahagia sekalian. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bisnis plan saya. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gresilia J. Indamanik, nomor induk mahasiswa 19031104120. Mahasiswi Angkatan 2019, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Samratulangi. Oke, langsung saja. Saat ini saya akan mempresentasikan bisnis plan saya, yaitu Nato de Coco. Kelapa merupakan salah satu hasil bumi yang terbilang besar di perkebunan Indonesia. Berdasarkan data statistik kelapa di tahun 2015 hingga 2017, luas perkebunan kelapa mencapai 3.544.393 hektar, dengan total produksi 2.871.280 ton. Tanaman kelapa merupakan tanaman serbaguna yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Setiap bagian dari buah kelapa yang terdiri dari serabut kelapa, tempurung kelapa, dan daging buah kelapa memiliki manfaat untuk kepentingan sehari-hari. Salah satu hasil dari buah kelapa adalah Nato de Coco. Makanan ini dihasilkan dari fermentasi air kelapa. Alasan saya memilih Nato de Coco sebagai bisnis plan saya karena menurut pengamatan saya, Nato de Coco seringkali dikreasikan dengan berbagai jenis makanan. Juga, Nato de Coco digemari oleh seluruh kalangan, dari muda hingga tua, pria dan wanita, bahkan anak-anak. Juga salah satu hal yang menunjang saya dalam bisnis plan ini dikarenakan di daerah tempat tinggal saya, Sulawesi Utara, merupakan salah satu penghasil buah kelapa terbesar di Indonesia, yang untuk memenuhi kebutuhan di dalam daerah, di dalam negeri, hingga ke luar negeri. Sehingga menurut saya, bisnis ini dapat berjalan dan berkembang dengan baik jika saya memperhatikan dari segi rasa, kualitas, keamanan, kebersihan, serta target pasar yang tepat, juga harga yang tepat. Selanjutnya adalah proses produksi. Di proses produksi ini diperlukan alat dan bahan untuk pembuatan Nato de Coco. Bahan-bahannya sebagai berikut: air kelapa, bakteri starter Acetobacter pseudomonas, asam cuka, gula pasir, dan pupuk zat A. Kemudian, alat-alat yang digunakan adalah kompor, panci, spatula atau pengaduk, loyang atau baskom, koran, dan juga tali rafia yang secukupnya. Selanjutnya, laporan keuangan. Dalam biaya variabel, ada pula bahan-bahan yang diperlukan untuk pembuatan 1 kilo Nato de Coco. Yang pertama, 1 liter air kelapa dengan harga Rp0 atau gratis, karena dapat saya peroleh di tempat-tempat produksi hasil buah kelapa yang mereka tidak memerlukan air kelapa. Yang kedua, 5-20 ml asam cuka. Di pasaran, 1 botol asam cuka seharga Rp8.000 dengan isi 650 gram. Sehingga 1 botol asam cuka dapat dipakai untuk 32 kali produksi. Sehingga untuk 1 kali produksi seharga Rp246. Yang ketiga, 10-30 gram gula pasir. Di pasaran, 1 kilo gula pasir seharga Rp13.000. 1 kilo gula pasir dapat dipakai untuk 3 kali produksi. Sehingga untuk 1 kali produksi seharga Rp4.333. Yang keempat, 200 ml bakteri Acetobacter pseudomonas. Di pasaran, 1 liter Acetobacter pseudomonas seharga Rp250.000. 1 liter Acetobacter pseudomonas dapat dipakai untuk 5 kali produksi, sehingga untuk 1 kali produksi dihargakan Rp50.000. Yang kelima, 3-5 gram pupuk zat A. Di pasaran, 1 kilo pupuk zat A seharga Rp7.500. 1 kilo pupuk zat A dapat dipakai untuk 197 kali produksi, sehingga untuk 1 kali produksi dihargakan Rp38. Sehingga total biaya per 1 kali produksi untuk menghasilkan 1 kilo Nato de Coco adalah Rp54.617.000.
Biaya tetap. Untuk saat ini, dalam biaya tetap, saya hanya menempatkan kemasan atau stand pouch foil kombinasi transparan. Di pasaran, satu paket kemasan ini seharga 93.500. Dengan isi satu pak adalah 100 biji kemasan. Sehingga untuk satu biji kemasan dihargakan Rp935. Hasil keuntungan. Modal bahan 1 kilo nata de coco berjumlah Rp54.617. Nah, untuk 1 kilo nata de coco, kami akan menjual per bungkusnya dengan berat 250 gram, sehingga 1 kilo nata de coco dapat memperoleh 4 bungkus nata de coco. Dan untuk 4 bungkus nata de coco diperlukan 4 buah stand pouch atau kemasannya dengan satuan harga per kemasannya yaitu Rp935.000 dikalikan 4 sehingga berjumlah Rp3.740.000. Nah, jadi modal untuk 1 kilo nata de coco berjumlah Rp58.357.000. Nah, nanti saat akan dipasarkan, kami akan menjual satu bungkus nata de coco berharga Rp20.000, sehingga untuk 1 kilo nata de coco dapat diperoleh 20.000 dikalikan 4 sama dengan Rp80.000. Di sini kami dapat melihat total keuntungan yang diperoleh dalam 1 kilo nata de coco. Sehingga total keuntungan yang kami peroleh berjumlah 21.600. Strategi pemasaran. Dalam hal ini, yang pertama yang akan saya lakukan adalah memasarkan ke orang-orang terdekat, seperti tetangga, saudara, atau teman-teman yang berada di sekitar lingkungan saya. Yang kedua, saya akan mempromosikan secara online, seperti via WhatsApp, via Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Yang ketiga, untuk memudahkan pelanggan dalam pemesanan, di tengah pandemi COVID-19 ini, saya akan menggunakan jasa online seperti GoSend ataupun Grab Express dalam transportasi online. Kesimpulan dari tugas presentasi bisnis plan saat ini adalah, dari diadakan tugas ini, saya selaku mahasiswa mendapatkan banyak pengajaran tentang dunia usaha dalam merancang suatu rencana bisnis, menganalisis pasar, menentukan harga, dan proses penjualan serta pemasarannya, yang nanti akan menjadi dasar bagi saya untuk membuka suatu peluang usaha di masyarakat dan membangkitkan semangat saya dan orang di sekitar saya untuk berwirausaha. Sekian presentasi saya saat ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah menonton. Stay safe, stay healthy, and stay at home. God bless.